Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan hamidin wa syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah yang berbahagia yang kemuliaan, alhamdulillah tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang berbahagia ini Allah pertemukan kita kembali untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena pribadi yang bersyukur adalah pribadi yang selalu melangkah kepada ketaatan, melangkah menuju perintah Allah Subhanahu wa taala dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu semuanya untuk Allah. Maka untuk menjadi pribadi yang benar, pribadi yang bersyukur, kita belajar. Karena kita baru tahu sesuatu itu berharga kalau kita tahu ilmunya. Maka may yuridillahu khairan abdan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan hambanya baik, maka Allah memberikan pemahaman ilmu agama yang baik. Jadi bersyukur Bapak Ibu kalau dikasih ilmu agama yang baik. Jadi may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Jadi siapa yang Allah inginkan hambanya, dan di sini bisa juga Allah akan memberikan pemahaman ilmu agama yang baik. Maka marilah kita sebagai hamba Allah untuk berusaha menjadi hamba yang terbaik insyaallah. Pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mari kita berselawat selalu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu Siratun Nabawiyah dengan bukunya Fiqhus Siratun Nabawiyah yang karangan Ustaz Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ulama Syam, yang dimana kita bisa memahami setiap langkah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirlah ada hukum yang bisa kita ambil pegangan. Nah, disitulah Sirat Nabawiyah, kemudian ada hukum di dalamnya. Yang kita bahas di sini adalah al-jahru bid-da'wah. Sebelumnya Nabi pernah berdakwah, yaitu secara sembunyi. Nah, itu ya. Jadi Nabi SAW pernah berdakwah secara sembunyi, itu ya, sirran. Nah, kita sudah jelaskan, dan itu hanya mencapai 3 tahun. 3 tahun. Itu dakwah secara sir atau rahasia, bergerilya. Kemudian yang akan kita bahas adalah berdakwah secara jahar, terang-terangan, jelas, nampak. Ibnu Hisham berkata, "Tsumma dakhala an-nasu ila fil islami arsalan minan nisa'i war rijal." Banyak manusia pada waktu itu masuk Islam, baik laki-laki, kalangan perempuan dan kalangan wanita. Hatta fasha takal Islam di Makkah wa tuhdisa bi. Sampai menyebar dan Islam diomongkan di Mekah menjadi buah bibir. Itu ya, ada agama baru, itu agama ini. Kan kalau sesuatu itu kan yang baru itu kan biasa menjadi viral. Itu ya. Kalau saat ini namanya viral. Itu ya. Ya zaman bahasanya pribadi ya. Kalau zaman dulu kan jadi buah bibir gitu. Allahu akbar. Wa amara Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyasda bima ja'a min al-haqq. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan yang sebenarnya. Bukan lagi untuk sir. Wa ayyubadin nasa bi amrihi wa ayyadu ilaihi. Jadi untuk segera menyambut gitu ya, di mana kita sampaikan kepada manusia dan mengajak ke dalam Islam. Maka namanya akhbar Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu wastatira bihi ila amrillah bi izhari dini 3 sinina min ba'athihi. Antara sembunyi-sembunyi itu sampai jahar itu 3 tahun. Kita sudah jelaskan. Tsumma qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Jadi sampaikan apa yang diperintahkan, tampakkanlah, palingkanlah dari orang-orang musyrik. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kemudian firman berikutnya dalam surah Syu'ara 2:14 dan 2:15, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi asyirataka di sini adalah karib kerabat yang terdekat. Wahfid janahaka liman tabaka minal mu'minin. Merendahlah, rendah hatilah terhadap sesama orang yang beriman yang mengikutimu. Jadi Nabi kalau sesama muslim itu saling menyayangi. Bukan sebaliknya, orang Islam dipreteli. Dia orang Islam tapi malah mempreteli orang Islam lain. Itu bukan sifat Nabi seperti itu. Sesama kita saling menyayangi. Kalau ada orang Islam tapi justru dia sendiri menyerang Islam, itu dipertanyakan itu jangan-jangan itu ya, bukan Islam itu ya. Seperti sekuler, liberal. Kata Ki Haji Hasyim Muzadi almarhum, sekuler atau liberal itu sebenarnya itu setengah kafir gitu ya. Sebenarnya tidak kafir terang-terangan gitu ya. Nah ini paling berbahaya ini, musuh dalam selimut. Nah, itu. Jadi sekuler liberal itu adalah penyakit dalam Islam. Itu penyakit dalam Islam karena dia tidak ada semangat membela agama Allah, justru bagaimana dia menghancurkan Islam. Itu. Nah, sedangkan Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menjaga agama Allah. Gitu ya. Untuk menjadi suatu kehormatan bagi kita. Kalau ada yang menyerang, wajib kita mempertahankannya. Jangan kita berkata itu agama kan kita harus ditolong, ada yang lain menolong. Kalau begitu berarti Nabi nggak ada namanya jihad, gitu ya. Nggak ada namanya hijrah, itu nggak ada itu. Maka kita belajar Siratun Nabawiyah supaya kita belajar tentang Islam, belajar tentang Nabi, gitu ya. Belajar tentang Al-Quran supaya ruh untuk membela agama Allah itu semakin baik. Nah orang yang seperti ini maka dianggap radikal. Ya kan seperti itu yang kita lihat lagi viral, Profesor Dr. Din Samsudin gitu ya, dianggap radikal. Apanya radikal? Nah, ada itu bukan radikal di situ. Ini adalah musuh-musuh Islam yang menyamar gitu ya. Ngaku diri Islam, itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, sekarang kita kembali melihat pelajaran berharga di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur teladan bagi kita semuanya. Kemudian ketika memulai Rasulullah SAW melaksanakan perintah Allah bitarfizi amri rabbih fastajaba liqouli ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu fasda bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Jadi sampaikan apa yang diperintahkan, kemudian berpalinglah terhadap orang musyrik. Di sini Nabi naik di Bukit Safa. Kalau sudah pernah ke tanah suci kan ada Bukit Safa, ada Marwah. Itu untuk start sa'i ya. Nah itu kepingin juga sih sekarang lagi sepi itu Pak. Tapi sana itu sepi banget. Penduduk Mekah di sana atau orang yang tinggal di sana pun tidak bisa sembarangan untuk pergi ke Baitullah. Tidak bisa. Harus daftar. Bahkan itu berbulan-bulan baru dapat giliran sholat berjamaah di situ. Pakai barcode kayak Alfamart aja Pak. Itu kalau kita itu kan mau lewat dibayar itu kan pakai barcode gitu. Astagfirullahaladzim. Itu maka sepi buka itu. Yang sampai saat ini Allah Akbar. Itu yang terjadi. Jadi Nabi naik di Bukit Safa. Di Bukit Safa. Kemudian beliau memanggil, artinya kayak seperti pengumuman lagi itu. Ya Bani Fahr, wahai Bani Fahr. Ini karena orang Arab itu punya ibaratnya keluarga besar. Dia suku-suku ada keluarga besarnya, ada pemimpin keluarga besarnya. Ini dari fulan, ini. Kalau orang kita
kita dari Medan, ada Lubis, ada Nasution, Siregar, kan seperti itu ya. Orang gambaran-gambaran itu Bapak Ibu. Ya Bani Fahar, ya Ammi Adi, hatta ijtama'u, sampai mereka berkumpul. Faja'al alladziina lam yastati' ay yakhruja ya rasulan liyanzur. Maka mereka ini sampai keluar untuk melihat siapa sih yang mengajar ini. Ternyata untuk menyampaikan kerisalah Rasulullah SAW. Untuk saling menengok, apa ini kan kalau dipanggil kan gitu. Karena Mekah zaman dulu kan orang kecil, itulah sekitar Mekah sekarang ini yang Masjid Haram itu. Nah itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau menyampaikan, Ara'aitum lau akhbartukum, wahai kalian, seandainya aku menyampaikan sesuatu berita, anna khailan bil wadi turidu an tughayyiru alaikum akuntum musaddiqin. Seandainya aku berkata bahwa di balik gunung atau lembah ini ada sekumpulan kuda, ya sekumpulan kuda di balik gunung ini, kalian percaya enggak? Nah itu ya. Mereka berkata, ma jarabna alaika kadiban. Aku enggak pernah mendapatkan engkau pendusta. Jadi ciri pemimpin yang hebat, kalau mau dipercaya sama rakyatnya, enggak pernah bohong. Itu Pak. Ini Nabi. Ini belajar kepada Nabi. Pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang dipercaya oleh siapapun, baik kalangan musuh. Itu ya. Kalau aku ngomong begini, apa kalian percaya? Ya, aku tidak pernah mendapatkan Muhammad bohong, tidak pernah. Itu ya. Itulah ciri pemimpin. Kalau sekarang kan ada pemimpin minta dikritik, tapi tidak mau, takut kita Pak. Dikritik bisa penjara. Itu. Ini kan bahaya. Nah ini terbalik-balik. Itu. Nah, jadi kita ini melihat sisi Nabi. Seorang pemimpin untuk legalitasnya kepada rakyat, untuk diakui. Apa kalian percaya kalau menyampaikan sesuatu itu? Itu ya. Apakah kalian percaya tak? Aku tidak pernah mendapatkan Muhammad menjadi pembohong. Berita-berita yang aku sampaikan selalu jujur. Itulah sebagai ciri pertama itu untuk supaya kita diterima. Kemudian qalu ma jarabna alayka kadziban atau kadzban. Qala fa inni nadhirul lakum. Nabi menimpali lagi, menyampaikan lagi, aku memperingatkan kepada kalian bahwa di depan kalian itu ada azab yang sangat pedih. Baina yadayya azabun syadid. Ada azab yang sangat pedih. Makalah Abu Lahab. Ini Abu Lahab ini besannya Nabi, keluarganya Nabi juga. Tabbal laka sa'il al-yawm, celakalah engkau Muhammad seluruh hari ini. Dongkol dia dikumpulin, malah dicari sampaikan berita-berita yang enggak masuk di akalnya itu. Itu ya. Sampai Abu Lahab berkata, "Alihada jama'atana, apakah seperti ini yang mengumpulkan kami? Kita ini berkumpul di sini di Safa ini untuk mendengarkan berita ngocehan-ngocehan Muhammad." Gitu. Gambarannya seperti itu, Bapak Ibu. Akhirnya Allah yang membela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat ini dan tidak pernah dihapus. Yaitu suratul Al-Masad. Al-Masad itu suratul Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Itu. Ini sebenarnya Abu Lahab ini ibaratnya ketika ayat turun ini kan belum Abu Lahab celaka, belum. Tapi Allah langsung mengangkat Abu Lahab itu menjadi celaka. Jadi ibaratnya nasibnya yang akan datang sudah terkunci semua dia. Kan ketika Abu Lahab memprotes begini kan belum kejadian apa-apa sama Abu Lahab dan keluarganya, belum. Tapi ketika ayat turun ini sudah celaka dia. Pasti berlaku firman Allah ini. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Celakalah di tangannya Abu Lahab itu. Apapun yang berkaitan dengan Abu Lahab celaka. Itu. Dan ini semuanya adalah kaitan dengan keluarganya. Bukan Abu Lahab aja, istrinya juga termasuk, anak juga termasuk.
ma'agana anu malu wa ma kasab. Itu ada yang baik apapun yang dia usahakan tak cukup untuk membentengi dirinya apa yang dia usahakan. Saya selana dia akan melihat di neraka itu datal aku itu dia. Nah ini bahaya banget ini. Wa mar'atuhu, istrinya Abu Jahal. Dan ternyata istrinya ini Abu Lahab ini juga penjahat juga, ternyata provokator. Itu ya. Jadi dalam keluarga kalau suami bisa saja baik, tapi yang menjadi provokator yang tidak baik itu adalah istri. Itu merusak itu. Ternyata yang menjadi provokator besar itu juga istrinya. Itu Ummu Jamil yang membawa kayu bakar. Ternyata dia juga mati, istrinya itu tercekik karena orang Arab itu suka bawa kayu bakar yang pakai tali itu di punggungnya ditaruh. Itu ada diikatan semacam kain atau apa itu tali, itu bawa kayu bakar. Itu boleh dibuka itu Pak, Suratul Lahab itu. Nah ini awal-awal turun ini. Abu Lahab belum celaka itu, tapi Allah sudah kunci dia, sudah terlaknat dia. Ngeri banget itu Bapak Ibu ini. Ini bukan nggak ada lagi bahwa nanti takdirnya gimana. Itu takdirnya jelek sudah, nggak ada lagi terbuka itu. Tidak mungkin lagi ayatnya Allah ini sudah dihapus, tidak mungkin itu. Itu loh ya. Jadi, nauzubillah misalnya. Inilah ketika orang-orang yang menentang agama Allah, menentang baginda Nabi, maka dia akan bernasib seperti Abu Lahab. Ingat itu. Siapapun dia. Kalau ada kekuasaan yang menghalangi Nabi, menghalangi keturunannya, menjelek-jelekkan, ada waktunya dia akan bernasib seperti Abu Lahab. Itu ada waktunya Pak. Dunia ini sebentar. Kami sebagai hamba ini menyampaikan, mengingatkan, jangan zalim terhadap Rasulullah dan keturunannya, karena itu akan berbanding terbalik ke kita yang tidak ada apa-apanya apa yang kita dapatkan ini. Dunia ini berapa sih kita? Makan secukupnya gitu lah Pak Jia. Itu bukan makan enak. Karena makanan enak tapi sudah tidak enak. Itu dah Pak Jia. Kalau kami biasa ketemu orang tua itu, dulu aku waktu masih muda, itu nasi bungkus itu enak banget gitu. Itu dah Pak Jia. Kok sekarang kok lewat aja kok. Dulu katanya enak gitu, sekarang kok nggak enak gitu. Padahal enak sebenarnya itu bagi pada waktunya. Itu dah Pak Jia. Sanggup beli ini. Itu Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu yang kami lihat, kenikmatan yang sepenuhnya itu ada di surganya Allah. Yang 99 disiapkan di sana. Itu. Karena Bapak aja sebenarnya belum pernah ke sana, suruh ke sana, nak balik Pak. Itu ya. Karena Idris kan jadi kunci itu. Kan ada kisah sulam dia di dunia ini berjuang. Itu. Maka kita berusaha mengikuti Nabi SAW dan nanti di sini menjadi Nabi pembela. Ketika kita berada sama agama Allah, insya Allah. Wah ini cepat ini asalnya ini. Itu. Disuruh cepat kita selesai lagi. Cerita sini memberi kode. Kita kembali itu yang kami muliakan. Summa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastajaba li qoulihi ta'ala. Kemudian Nabi turun. Kemudian ayat berikutnya Allah turunkan ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin. Kita mendakwai diri kita, hanya Nabi didakwai untuk mendakwai keluarganya. Itu ya, mengajak dalam kebenaran. Karena yang paling berat itu Bapak Ibu, berdakwah itu bukan orang lain, kita berdakwah terhadap keluarga sendiri. Itu berat. Itu Bapak ya. Contoh Bapak Ibu kalau mulai bisnis, yang paling menolak itu keluarga terdekat. Itu bisnis usaha apa itu? Itu tidak benar itu. Itu ya. Jadi ada pengamat bahwa teroris itu meneror gitu ya. Meneror kita yang pertama itu keluarga. Itu nggak bagus itu gitu ya. Itu ini. Jadi yang menghalang-halangi dulu kebaikan itu biasanya keluarga. Apa sih gitu? Berarti kan gitu. Sebenarnya dia terlalu sayang sama kita. Jadi ada dunia luar nggak boleh, gitu ya. Itu contoh-contoh ya. Nah ini mengajak
keluarga. Dan sabda Nabi begini, ya Bani Ka'ab, ya Bani Ka'ab, Bani Lu'i, ankisu anfusakum minan nar. Wahai keturunan Bani Ka'ab, itu bin Lu'i, bebaskanlah diri kalian daripada api neraka. Ya Bani Murrah, Bani Ka'ab, wahai keturunan Bani Murrah, Bani Ka'ab, ankisu anfusakum minan nar. Sama ucapannya, bebaskanlah diri kalian dari api neraka. Artinya masuk Islam sebenarnya itu. Ya Bani Abdi Syams, wahai keturunan Abdi Syams, ankisu anfusakum minan nar. Jagalah, lindungilah diri kalian daripada api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdi Manaf, ini semuanya keluarga Nabi. Ankisu anfusakum minan nar. Ini kakek-kakek Nabi dan keturunan ke bawah. Jagalah kalian daripada api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, ini kakeknya Rasulullah dan keturunan-keturunannya. Ankisu anfusakum minan nar. Jaga diri kalian daripada api neraka. Ya Fatimah. Nah, ini putrinya Rasulullah, yang putri tersayang, yang paling disayang termasuk, itu ya. Ankisi nafsaki minan nar. Jaga diri putriku, wahai putriku, daripada api neraka. Fa inni la amliku lakum. Aku tidak kuasa untuk menjaga kalian. Tidak kuasa. Tapi Rasulullah menjadi tameng. Kalau dia masuk Islam, artinya beliau bisa nolong. Tapi kalau di luar Islam, beliau tidak bisa nolong. Itu. Minallahi syai', aku tidak bisa memiliki kekuasaan sedikit pun dari kalian. Ghaira anna lakum rahman saubaliha libalaha. Kecuali kalau engkau sudah masuk Islam, ini Nabi akan menjadi penjamin. Nabi akan menjadi siap pasang badan. Itulah baginda Nabi. Ya, kalau jadi umatnya, maka Nabi menjadi siap. Jadi Nabi jadi orang yang paling sayang sama kita, melebihi orang tua kita, melebihi pasangan kita dalam baginda Nabi. Baginda Nabi, Pak. Ada nggak orang yang bisa menyelamatkan kita daripada api neraka? Contohnya ayah ibu kita, ada nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Tapi Nabi lah yang satu-satunya orang yang paling sayang sama kita. Maka rugi banget kalau kita nggak sayang sama Nabi. Kenapa? Nabi yang siap menjadi tameng, siap menjaga kita. Kita nggak layak masuk surga, tapi ada Nabi. Itu Allah Akbar. Itu Bapak Ibu yang kamu lihat. Jadi Rasulullah SAW siap menjadi pembela di akhirat kelak. Itu. Maka beliau tidak tenang kalau ada umatnya masuk neraka. Itu. Maka sampai-sampai Nabi pernah berkata, kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku masuk surga. Nah itu ya. Illa man abas, kecuali yang tidak mau itu. Yang nggak mau itu ya orang murtad, yang sekuler liberal itu nggak mau itu, Pak. Karena dia musuh dari dalam. Kecuali kalau dia tobat. Kan ada perkara taubat lah ya. Nah itu, dia membela betul-betul agama Allah. Kalau dia tak membela agama Allah, bagaimana Nabi membela dia? Itu Pak ya. Kisahnya dia Islam, KTP-nya dia Islam, tapi dia sendiri memusuhi Islam. Itu Pak ya. Kan kita lihat tanda-tanda orang yang betul-betul membela agama Allah, kita lihat dari cara omongannya, dari cara hidupnya. Itu membela agama Allah nggak dia? Itu dia. Bukan membela, bukan menghancurkan saudaranya sendiri. Yang kita lihat kan hari ini ada itu yang ngaku-ngaku Islam itu, tapi Allah dipretelin. Malah yang dibuat masalah itu apa? Jilbab. Itu ya. Kalau nggak mau mengikuti aturan SKB 3 Menteri itu nggak dapat bos. Itu dah ya. Nggak usah lah, di Padang itu sudah hebat itu. Maka apa-apa dah apa-apa. Sepakat itu. Majelis ulamanya di situ, pejabat-pejabatnya nggak usah dapat. Padang kan mandiri, Pak. Nah itu luar biasa itu, hebat kan? Lawan itu Bapak Ibu. Maka penting ini, karena ini masalah syariat ini. Nah ini yang nggak disukai, jilbab begitu ya, istilah-istilah jihad itu tidak disukai. Khilafah nggak disukai semua ini. Itu Pak. Tapi yang disukai apa, Pak? Infak, sedekah, itu apa ya? Dana haji, wakaf. Ini lagi yang terakhir wakaf duit, Pak. Oh itu suka banget itu. Tapi entah berapa sudah wakafnya, Pak.
Belum dapat berita lagi nih. Ada yang sudah dapat berapa triliun Pak dapat wakaf ini? Itu Bapak Ibu ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mau nggak kita umat Islam yang dizalimi tiap saat mau kita berwakaf? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Dizalimi, tapi hidupnya enak Pak. Nah, itu. Astagfirullah. Inilah yang menjadi pembelajaran sebenarnya. Wahai siapapun kita, wahai para pemimpin kita, saya tidak menyebut nama. Sadar, umat Islam itu suatu kekuatan. Jangan dizalimi. Ada masanya itu. Sehebat-hebatnya pun Pak Soekarno dulu. Itu aja sejarah. Pak Soeharto selesai semuanya. Itu dah dia. Ada masanya akan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari itu akan kami pergilirkan waktunya. Kita akan bergilir, Pak. Kita tinggal nama biar nanti Pak. Itu dah dia. Kalau nama yang kita tanam nama kebaikan, maka kita akan dikenal, didoakan. Walaupun kata Bang Suwarti itu jelek, sebenarnya banyak juga kebaikannya Pak. Itu dah dia. Yang berhasil membangun itu Yayasan Muslim Pancasila, banyak masjid itu ribuan itu Pak. Beliau lah itu. Itu apa ya? Kami rasakan itu. Yang itu bentuk masjidnya sama semua. Nah, itu ada kan di Telane itu masjidnya itu sama itu di UIN itu Pak. Ya itu. Kami di Sulawesi kok sama? Tempat pondok kami kok sama? Itu ya. Berarti itulah sama satu kesatuan. Itu jasa-jasa beliau. Itu Bapak ya. Kita tidak mengindahkan siapapun pemimpin kita, kalau ada kebaikannya kita tetap mengingat kebaikannya. Kita kan tidak menutup telinga mata enggak. Itu ya. Tapi jangan kita melihat bahwa umat Islam itu yang selalu dikriminalisasi. Itu akan rugi Pak. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, tinggal kita lagi untuk dibuka tanya jawab insyaallah. Jadi Nabi sebagai patokan untuk kita. Wa kana ruddul fi'l min Quraisy amma majahri bid dakwah an dabbiru anhu wa tunkiru li da'wati muta'azzilin bi annahum la yastati'una yatruku ad-din allati warisu an aba'i asbab min takalili hayati. Yang menjadi permasalahan ini orang Quraisy. Ketika dakwah ini sudah terang-terang, pasti menolak. Apalagi para pejabat-pejabatnya, para pembesar-pembesarnya itu tidak terima itu. Tidak semudah itu katanya. Langsung masuk gitu enggak. Nah, tidak mungkin meninggalkan agama lama mereka. Apa yang diwariskan oleh kakek nenek moyang mereka serta kebudayaan mereka. Kan sekarang kita berkata bahwa Islam itu agama pendatang nih katanya kan di Indonesia. Yang harus dikuatkan adalah tradisi budaya. Sudah apa ya? Dalam Islam itu tidak mengindahkan namanya budaya. Silakan budaya itu dikembangkan kalau sesuai dengan agama Allah. Tidak ada masalah. Ini menjadi masalah kalau bertentang. Jangan dipakai yang budaya itu. Budaya merugikan. Contohnya kalau pengantin itu budaya lempar beras itu bagus tak kira-kira Pak? Kalau menurut saya Pak tidak bagus Pak, mubazir Pak. Tabur beras gitu Pak ya. Ini kan dibahas itu Pak. Atau mencair telur itu Pak. Mencair telur itu ya. Enak cuma kalau digoreng telurnya Pak. Dimakan enak Pak. Daripada dimubazirkan gitu kan. Itu contoh-contoh ya. Yang budaya-budaya yang bagus ya silakan dilanjutkan ya. Budaya Siri, kalau Sulawesi itu budaya Siri malu Pak ya. Di Jambi pakai tradisi yang tertutup aurat. Ini silakan. Nah itu. Ya, jadi kalau mengatakan budaya-budaya Arab jangan dipakai, bahasa Arab jangan dipakai, kata wakaf jangan dipakai itu. Mungkin diganti bahasa saweran. Jadi saweran lah kalau bisa gitu ganti wakaf itu jangan itu wakaf itu bahasa Arab. Kan alergi dengan Arab kan. Jadi gantilah itu wakaf itu jadi saweran. Itu ya. Kira-kira dengar enggak enak enggak dengar saweran itu, Pak? Enggak enak Pak, saya enggak suka Pak itu kata saweran itu. Betul apa saweran? Oh itu ya. Tapi ini aneh yang ajaib lah kita ini. Satu sisi suka, satu sisi tidak suka gitu ya. Allahu Akbar. Seperti itu Pak Haji, insyaallah kita lanjutkan. Kami persilakan Pak Haji. Baik, alhamdulillah pada malam ini banyak yang mudah-mudah hadir. Cuma perlu kami juga kalau kita hadir
Silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini saya mau sedikit bertanya Pak. Ini sebelumnya saya kutip dulu Pak. Saya baca dari 3 buku. Ini buku serial dari Darohat isi ke-145. Lalu buku karya Wahid Abdurrahman Bali berjudul 454 kesalahan umum dalam akidah dan ibadah yang diterbitkan di Arab Saudi tahun 2006. Lalu satu buku lagi memperbaiki akhlak, itu karya Mansur Ali Pak. Di sini dari 3 buku ini saya ambil satu kutipan yang sangat menarik Pak. Itu tentang membaca Al-Quran, senandung-senandung zikir dan lain sebagainya melalui pengeras suara sebelum subuh. Di sini konteksnya sebelum subuh Pak. Di sini saya jabarkan dulu Pak ya. Saya jabarkan dulu, di sebagian negara Islam seperti Mesir, Asia Tenggara pada umumnya termasuk Indonesia selalu atau kerap kali membaca atau menyanyikan ayat suci Al-Quran, zikir dan sebagainya lewat pengeras suara sebelum subuh di masjid. Karena dalam beberapa buku yang saya baca bahwa hal ini adalah kesalahan. Satu, kesalahan pertama. Ini mohon maaf sebelumnya Pak ya. Menurut buku ini mereka menulis ini sesuatu yang ada-ada, sesuatu yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah berdasarkan hadis riwayat Muslim yang sahih nomor 867 dalam kitab Al-Jum'ah yang berisi setiap orang yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap sesat tempatnya itu di neraka. Yang pertama Pak. Yang kedua, biasanya hal ini mengacaukan orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail atau dalam kurung itu tahajud, karena bacaan Al-Quran mereka bercampur aduk serta zikir dan doa mereka menjadi simpang siur karena pengeras suara tersebut. Yang ketiga Pak, hal tersebut sangat mengganggu orang yang tidak melaksanakan sholat, itu seperti orang muslim, dan orang yang tidak diwajibkan untuk sholat di masjid, itu seperti orang yang sudah tua atau anak-anak yang belum balik. Nah, dari buku tersebut biasanya jawaban yang paling sering didapatkan itu biasanya mereka menjawabnya seperti ini Pak. Kami kan hanya membangunkan orang untuk sholat, tetapi para penulis di sini sepakat bahwasanya membangunkan orang sholat harus dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Lalu mereka menjawab lagi Pak, berarti Al-Quran tidak disyariatkan. Penulis ini juga menyampaikan bahwa pikirnya Al-Quran itu sangat disyariatkan dan sangat wajib dibaca. Tetapi cara yang demikian tidak disyariatkan karena Nabi tidak pernah memerintahkan Bilal untuk naik ke masjid sebelum subuh dan membaca Al-Quran dengan suara keras seperti suaranya saat azan. Jadi di sini ketika penulis ini jelas mengambil kesimpulan bahwa ini adalah bid'ah. Karena menurut penulis hal yang paling tepat dilakukan sesuai syariat yang diajarkan Nabi menurut hadis riwayat Muslim dan surah Al-Isra ayat 178 dan ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, memanjangkan bacaan sholat subuh menurut kadar yang tidak menggunakan jamaah agar untuk membangunkan masyarakat yang mau sholat. Ini yang sebenarnya menurut penulis Pak. Oleh sebab itu, ini juga disebut bid'ah munkar oleh Imam Maliki dan diamini oleh Ibnu Al-Jauzi. Bahkan Imam Syafi'i juga memakruhkan hal tersebut, dan juga para ulama yang melarang mencampurkan azan subuh baik itu dengan zikir, ceramah dan lain-lain melalui pengeras suara setelah subuh. Jadi di sini Pak yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan Bapak terhadap hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sebagai hasanah Islam. Tapi kalau saya melihat di sini kadang-kadang masuk akal, tapi picik di bahasa. Dikatakan bid'ah, Imam Suyuti memberikan penjelasan bid'ah itu 5. Sesuatu perbuatan yang tidak diperbuat oleh Nabi, tapi dilakukan oleh umatnya. Kenapa gak dibahas itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz satu mushaf? Itu bid'ah juga itu. Pernah gak di zaman Nabi pernah perintahkan mengumpulkan Al-Quran 30 juz satu mushaf? Nabi gak pernah. Kalau nulis ya. Seharusnya penulis juga nulis itu. Itu nantinya. Jangan kelihatan menyerang Islam tapi cara yang tidak elegan gitu. Ini nih. Maka kita harus belajar sejarah ini. Maka Imam Suyuti bid'ah itu memberikan 5, wajib, sunnah, haram gitu ya. Ada makruh, mubah. Itu 5 hukum itu. Wajib itu Nabi gak pernah melakukan, tapi dilakukan oleh sahabatnya, umatnya, yaitu mengumpulkan Al-Quran 30 juz satu mushaf. Yang suka membidah-bidahkan, dia juga pelaku bidah. Bahkan yang penulis ini juga pelaku bidah. Saya langsung bertanya, pelaku bidah, tidak mungkin dia menemukan Al-Quran seperti zaman Nabi. Betul tak? Ada nggak kira-kira?
Gak ada itu, pasti ada tulisannya itu. Dan titiknya Al-Quran sama barisnya Al-Quran juga bid'ah. Kalau mengatakan semua bid'ah tapi neraka, bagaimana cara kita baca Quran kalau nggak ada barisnya, Bang? Apalagi kalau nggak ada titiknya, Bang. Ini nun atau ba ini? Ini ta atau ta'in? Ini bid'ah semua, ini bid'ah semua. Maka kita harus mengklarifikasi pelan-pelan. Kemudian berikutnya ada tidak ada lala, menambah-nambah sholat contohnya, itu tidak boleh. Yang tadi ini perkara yang sepele sebenarnya, tergantung orang menanggapinya. Yang contohnya sebelum subuh kita mendengarkan Al-Quran, ini sebenarnya cara bijak orang yang menanggapinya. Ada orang memang mengatakan tidak suka, betul satu sisi. Tapi ada gara-gara itu kita terbangun. Ada orang juga tidak semuanya orang bangun subuh itu. Ada yang tapi dengan ngaji, alhamdulillah sudah mau subuh ya. Ada kan? Tergantung kan orang menanggapinya. Tergantung. Bahkan ada kejadian juga ini orang Kristen non Muslim, karena ini selalu Bilal ini selalu asam, selalu diawali dengan kayak itu sebelum asam kan ada bacaan-bacaannya kan selawat atau apa. Ini orang Muslim ini, orang Kristen ini selalu terbangun jadinya sehingga semua pekerjaannya beres. Suatu saat ini Pak Bilal ini balik kampung mudik, nggak ada yang seperti itu lagi. Akhirnya ketiduran, dicari-carinya ini. Mana Pak Bilal? Kok nggak ada lagi ngomong dengar surahnya? Berarti dia nyari juga ternyata nggak terganggu dia. Padahal dia bukan orang Islam. Seharusnya penulis ini juga studi kasus. Itu tadi. Nah ini nih penulisnya juga studi kasus. Kita kan dia bisa membuat seperti itu, kita juga bisa memberikan ungkapan seperti yang lain. Betul tak Bu ya? Tergantung cara menanggapinya, Pak. Itu dikatakan beda semuanya, Pak, beda banyak. Bahkan ini juga beda galau ini, Pak, ini beda. Zaman Nabi ada nggak ini, Pak? Lampu ini ada nggak di zaman Nabi, Pak? Bahkan ini masjid ini tidak semua masjid ini, Pak. Kalau mencari masjid yang zaman Nabi itu perlu kurma, Pak. Betul apa ya? Ini kan terlalu ekstrim, Pak. Betul aja Bapak Ibu ya. Ini ibaratnya ini penulis ini kelihatannya satu sisi ada benarnya, satu sisi tidak bijak. Betul, tidak bijak. Saya lihat tidak bijak cara menanggapinya. Itu Bapak Ibu. Jadi boleh sebagai khasanah, sebagai pengetahuan boleh, tapi kita jangan langsung mengatakan bid'ah neraka. Tunggu dulu. Kullu bid'ah ini bahasa Arab itu luas, kawan. Kullun di situ kalau zaman daras Arab itu maknanya bisa makna keseluruhan, bisa makna sebagian. Itu tidak boleh dikatakan seluruh total bid'ah itu juga api neraka galau. Yang Sayyidina Umar juga bid'ah juga itu. Itu tadi mengumpulkan satu imam. Itu di zaman Rasulullah kan nggak satu imam itu sholat tarawih itu. Nah Sayyidina Umar yang mengumpulin itu sejarah. Gitu Pak ya. Nah, jadi saya lihat satu sisi penulis ini ada benarnya, tapi satu sisi tidak bijak. Itu Pak ya. Seperti itu kan. Udah asal ya. Satu aja tadi. Tidak enak kalau nggak di. Baik, ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Ya selamat. Jika kita hanya sholat wajib, tidak sholat sunat, apakah cukup modal masuk surga tanpa dinisahkan? Ini dorongannya terlalu tinggi Pak. Jadi nggak sholat sunat? Ya cuma sholat wajib. Sholat wajib. Masuk surga tanpa isya. Oh tanpa isya, kayaknya susah itu Pak. Ini maunya terlalu tinggi Pak. Ini angan-angannya terlalu tinggi. Yang masalah masuk surga itu urusan Allah. Itu ya yang pertama. Itu masalah bahwa tanpa hisab itu dia nggak sholat sunnah. Padahal Nabi mengajarkan kita perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah itu kan termasuk bagian jaminan masuk surga Pak. Sholat sunnah rawatib ini nggak masuk sunnah. Yang wajibnya itu sempurna nggak kira-kira pelaksanaannya itu? Khusyuknya bagus nggak wajib? Jadi sunnah itu menempeli, yang bolong-bolong itu dinutupi itu sunnah itu. Mau surga ini perlu belajar ngaji lagi Pak. Belajar ngaji lah. Itu tentang perkara sunnah itu perlu dipelajari lagi. Itu terlalu sombong tadi. Maaf ya, terlalu bahasa saya itu terlalu sombong gitu. Nah itu jadi masalah surga atau ini itu urusan Allah, tapi kita penuhi semampu kita. Fastaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Hamba ini tidak ada jaminan yang masuk surga, tidak ada. Itu dia. Kami berusaha ini sebisa mungkin. Tidak ada jaminan bahwa seibadah kita segini yang sudah masuk, tidak ada. Tapi kita berusaha sampai sebersih hati kita, seikhlas kita mengerjakan itu. Dan menikmati sunnah itu penting itu Pak. Sunnah tahajud itu juga penting itu Bapak Ibu. Dan termasuk berat yang saya kerjakan, termasuk sunnah yang paling berat dibanding duha itu tahajud itu Pak.
Itu dah Pak. Tahajud itu perjuangan. Itu dah Pak. Ini kok nggak sunnah kok nggak dihisap lagi. Satu saya nggak menemukan dari dia Pak. Seperti itu aja ya, maaf ya, baguslah ditanyakan juga biar kita jadi tahu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak tadi bagus itu untuk kita ketahui, itu ya, untuk kita ketahui, bijaklah dalam berpikir kita, insya Allah. Apa yang disampaikan Pak Haji juga mudah-mudahan itu menjadi pelajaran juga kita. Mari kita berdoa subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa anta al nasir. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik anta ta'lamu hajatina fa'tina su'lana wa anta radin anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan hamba-Mu yang lemah ini, yang banyak dosa ini, Engkau berikan pemahaman yang baik, pemahaman ilmu agama yang baik, pemahaman agama yang lurus ya Allah, bersama ulama-ulama yang lurus ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim ni'mal maula ni'man nasir. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسنسي